code, udah bisa share screen. Ya, oke. Oke, jadi kita mulai share screen ya. Tadi udah saya siapkan di e-learning. Teman-teman yang belum gabung dikasih tahu ya. Udah kedengaran belum suaranya? Sudah, Gus. Oke. Nah, settingannya enable waiting room-nya. Oke. Udah enable waiting room. Kita ke sini ya. Kita ke sini gelombang stasioner. Tampilkan screen-nya. Ya, gelombang stasioner itu adalah bentuk gelombang yang kalau satunya itu adalah berjalan ya, yang menurut amplitudenya dia bisa amplitudenya bisa berubah-ubah di tempat-tempat lain. Kalau gelombang stasioner itu di titik yang sama amplitudenya. Kalian tadi sudah lihat video ya, dari air aja bisa ya gelombang stasioner gitu. Kemudian dari tali yang digetarkan ditegangkan di kedua ujungnya gitu. Kemudian digetarkan di tengah-tengahnya. Nanti bisa membentuk gelombang stasioner. Nah, ada dua macam, ada yang ujung bebas, ada yang ujung tetap. Jadi kedua ujungnya itu tetap, itu disebut ujung tetap. Salah satunya ujungnya itu bisa bergerak-gerak, itu namanya ujung bebas. Kita bahas satu persatu. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk ujung tetap dulu. Ujung tetapnya, jadi kedua ujungnya ini tetap. Ini. Jadi ada dua gelombang, ada gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, gini, jadi ada gelombang datang dan gelombang pantul. Kemudian ada istilah kalau besar seperti ini namanya perut. Perut. Kemudian yang seperti ini namanya simbol. Ini simbol. Ini simbol, ini simbol. Ini tengah ini perut, tengah ini perut. Di antaranya banyak ya, bisa jadi. Kemudian kita bersambung ke sini, ini perut dan ini perut. Nah, jadi ada istilah perut, ada istilah simbol, gitu ya. Kemudian sebenarnya gelombangnya itu cuma satu, kemudian dipantulkan, jadi ada dua, gitu, gelombang datang dan gelombang pantul. Ini ujung tetap. Ujung sini ditali, ujung sana juga ditali. Tuh. Nah, ini persamaannya. Jadi ada persamaan gelombang datang, ada persamaan gelombang pantul. Gelombang datang persamaannya kayak persamaan gelombang berjalan ya, A sin omega T min KX. Kemudian gelombang pantulnya karena amplitudenya berlawanan, maka di sini min A sin, gitu ya. Di sini kan misalnya ke atas yang pertama ya, yang gelombang datang ke atas, yang gelombang pantulnya ke bawah, berarti dia min A sin. Kemudian min omega T min KX. Ya, karena dia berlawanan arah ya, maka di sini min omega T. Kemudian di sini menjadi min-minnya ini dihilang ya, ini bisa keluar, min-nya bisa keluar, kemudian min ini jadi plus gitu ya, A sin omega T plus KX. Ini. Kemudian gelombang totalnya atau apa namanya interferensinya itu YD plus YP. Asin omega T min KX plus asin omega T plus KX. Ini nggak usah dihafalkan ya nanti ya. Cuman caranya aja. Nah, ini A min B ditambah A plus B, tapi di belakangnya ada sin, itu akan menjadi seperti ini. 2 sin cos. Nanti kalau A plus B, A min B nanti 2 cosin gitu ya. Sehingga 2A sin KX cos ini.
Kemudian Y sama dengan K-nya kita ubah menjadi 2pi per lambda kali X cos omega T min KX. Sehingga Y sama dengan A gelombang stasioner ya, kali cos omega T min KX ini ya. Sin 2pi per lambda ini jadi 2A sin 2pi per lambda kali X ini jadi amplitudo gabungan. Sehingga AG-nya sama dengan 2A sin 2pi per lambda kali X. Gitu. AG, ini AG-nya. AG-nya kita ambil dari sini. Nah, 2A sin 2pi per lambda kali X itu sama dengan 1. Ya, kita ambil sin yang sama dengan 1 itu kan sin 90 ya. Jadi nanti akan membentuk perut. Nah, yang sin yang sama dengan ini sama dengan berapa? 90 ya. 90, 2pi per lambda sama dengan pi per 4. 2 sama 4-nya dicoret jadi seperti ini. Pi-nya dicoret jadi seperti ini. 1/4 pi, 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Atau kalau mau dibuat, ini jadi 2n plus 1 kali 1/4 lambda. Gitu ya. Jadi perutnya itu adalah 1/4 lambda. Nah, ini bisa dilihat di sini. 1/4 lambda, 3/4 lambda, terus berapa? 5/4 lambda, 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, jadi bilangan ganjil ya, 7/4 lambda, terus 9/4 lambda, ini perut-perutnya. Jadi dari ujung sini. Udah ngitungnya dari ujung sini ya, 1/4 lambda, 3/4 lambda, 1 lambda kan segini ya. Sudah paham belum? 1 lambda kan segini. Kalau segini kan berarti 1/4. Ya enggak? Segini setengah. Segini 1 gitu ya. Jadi segini segini 3/4, sini 1 gitu ya. Jadi perutnya adalah 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, 7/4 lambda, 9/4 lambda. Jadi bilangan ganjil per 4 kali lambda. Ini. Kalau nggak mau ngafalin, saya juga nggak mau ngafalin ini ya. Jadi yang dijadikan pedoman ini. Digambar dulu. Nggak usah ngafalin rumusnya. Digambar dulu, kemudian nanti akan dihitungnya dari ujung ya, dihitungnya dari ujung sini. Jadi berapa perut ke-1 dari ujung sini. Perut kedua, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga gitu. Nah, untuk simbol gimana? Untuk simbol adalah seperti ini. Jadi simbol atau ini simbol ke 0 itu bisa dihitung simbol ke 0 gitu ya. Kalau di sini ya. Jadi simbol ke 0 itu jaraknya 0, simbol kedua itu berapa lambda? Halo? Tengah. Setengah lambda. Terus di sini 1 lambda. Terus lagi ada kayak gini lagi, ada perut lagi. Jadi di sini 1,5. Terus 2, terus 2,5, terus 3 gitu ya. Jadi 0. Nah, P itu kan 180 derajat. Jadi 1 atau ini ya, ini aja lah yang dijadikan pedomannya. Ini adalah setengah lambda atau 2 kali setengah berarti 1 lambda, 3 kali setengah 1,5 lambda, 4 kali setengah 2 lambda dan seterusnya gitu ya. Atau enggak digambar dulu. Jadi letak perut. Ini perut ke-1. Jadi ngitungnya dari ujung ya, ujung tetap dari sini ya. Jadi perut ke-1, perut kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini simbol ke-1, simbol kedua, simbol ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau simbol ke-0, 0, simbol ke-1 setengah lambda, simbol kedua 1 lambda. Kalau perut ke-1 1/4 lambda, perut kedua 3/4 lambda.
Oke, sampai sini bisa diterima. Jadi tak kasih ini seperti ini. Yang kayak gini-gini nggak usah ini nggak apa-apa. Yang jelas amplitudonya itu adalah yang punya X ya. Yang ada X-nya. Kalau yang ada T-nya nggak bukan amplitudo. Jadi nanti misalnya ada X ini bisa diganti dengan angka, nanti bisa diangkakan berapa pi gitu ya, misalnya seperempat pi, nanti disinkan. Seperempat pi itu 390 derajat. Gitu. Oke, Us, ya ada yang ditanyakan? mau tanya Us. Ya, Yang di slide 2 tadi gelombangnya merah sama hitam itu satu gelombang atau gimana? ini Hmm. ya. Kan ada Jadi ya. ini gelombang datang dan gelombang pantul. Gitu ya. Jadi asalnya dari sini, naik gitu ya. Kemudian dipantulkan, set, 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 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi gelombang datangnya ini, terus dipantulkan, set, 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 set ya. Oh, Kalau mau mantelnya merah, balik lagi. merahnya gelombang datang, Oh, pantulnya gelombang yang hitam gitu. Oke, bisa terus ini dipahami? Us, yang ya paham. Terus yang di slide 3 itu 0 sama 1 dapat dari mana Us? Ini 0 sama 1 ini. Ya, Ya, jadi ya. eh sin. Sin itu yang nilainya 1 berapa? Sin berapa yang nilainya 1? 90. 90. Kemudian 270 min 1 ya. Kemudian kelipatannya. Nah, ini kan Ya. eh, sin 90. Sin 270. Kalau yang ke atas sin 90 gitu Oh, ya. Gitu. Jadi ya. simbol itu yang nilai-nilainya adalah 1. Baik ke bawah maupun ke atas. Paham, paham. Gitu. Sedangkan yang di sini ini kan simpul, tadi perut ya. Ini simpul itu yang nilainya 0 di sini. Sini 0, sini 0, sin 0, 0. Sin berapa? 180, 0. Sin 360, 0. Jadi nilai sin yang sama dengan 0 itu akan membentuk simbol gitu. Paham? Siap. Oke. Insya Allah. Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ujung bebas. Ujung bebas itu cuman kebalikannya. Kalau ini tadi di sini ujungnya simpol, nanti ujung bebas ujungnya adalah simpol. Kalau di sini nanti gelombangnya kayak gini, dua asin, di sana dua akos. Kalau di sini dua asin ini membentuk perut, di sana membentuk simpol, dua akos ya, dua akos membentuk perut gitu. Nah ini kita perjelas di sini aja ya. Ini sama kayak tadi gambarnya ada gelombang datang, set, ya, kemudian dipantulkan, set. Ya bisa yang merah, bisa yang biru, bisa yang hitam ya. Gitu yang jelas yang satunya adalah gelombang pantul. Kalau gelombang datang ke kanan, gelombang pantulnya ke kiri. Nah di sini sama ada perut, ada simpul. Cuman kalau tadi yang gelombang ujung tetap itu sininya adalah perut, simpul ya. Tapi kalau yang ujung bebas di sininya simpul ya, karena ujungnya itu bebas gitu ya, ujungnya bebas ya, bisa naik turun sehingga di sini membentuk simbol walaupun kayak gini tetap dianggap simbol ada di sini gitu ya. Nah ini P adalah perut, S adalah simbol. Kemudian nanti di sini persamaan gelombang datangnya sama omega T min KX. Nah kemudian gelombang pantulnya di sini adalah min karena berlawanan arah ya amplitudenya. Ini keliru ini harusnya tetap ya amplitudenya tetap. Kemudian yang di sini baru min gitu. Sehingga kan nanti kalau dijumlahkan sin plus sin jadinya ini ya harusnya ini plus ya sehingga di sini plus gitu. Kemudian di sini sin kx cos omega t min kx. Kok sama aja?
Keliru kayak ini deh. Ya nanti tak ganti ya. Ini eh kalau tadi yang di sini 2 asin 2 pi per lambda kali X. Nah, kalau yang di sini harusnya 2A cos ya. 2pi per lambda kali X gitu. Sehingga nanti yang di sini itu adalah cos. Cosnya yang sama dengan 0. Itu berapa? Cos yang sama dengan 0. Ya, nanti tak ganti dulu aja deh. Ini kayaknya memang masih keliru. Ini baru ngambil ya. Nah, jadi ini karena berlawanan arah. Tapi di sini ini kan sama aja ya kayaknya ya dari yang tadi ya. Ini. Nah, nanti diganti dulu ya. Nah, yang penting ini ya, paham dulu ya. Jadi kalau di sini simbol, di sini perut, simbol, perut, kemudian simbol gitu ya. Sehingga nanti untuk ujung tetap, perut itu adalah 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, 7/4 lambda, bilangan ganjil dibagi 4 kali lambda gitu ya. Terus simbolnya adalah setengah lambda, 1 lambda, 1/2 lambda, dan kelipatannya. Sedangkan ujung bebas di sini adalah simbol. Di sini perutnya adalah 0, kemudian berapa lambda? Simbol pertama 1/4 lambda, kemudian ada setengah tambah 1/4, 3/4 lambda, bilangan ganjil bagi 4 gitu ya, lambda. Jadi kebalikannya. Yang penting kalian gambar dulu. Kemudian tentukan lambdanya berapa. Gitu ya. Lambda itu yang punya X ya, 2pi per lambda, Kx sama dengan Kx ya. 2pi per lambda kali X sama dengan Kx. Nah, seperti di gelombang berjalan dulu, sehingga lambdanya bisa dicari. Panjangnya berapa gitu. Digambar dulu aja yang jelas. Oke, kalau ini penentuan kayak gini-gini, pakai gambar aja ya. Soalnya kayaknya rumusnya keliru nih. Ini simpul ya, simpul 1/4 lambda. Ya benar deh. Ini 1/4 lambda sama ya. 1/4, 3/4 dan sebagainya. Ini udah benar rumus di sininya. Cuman kayaknya ini nih salah gitu ya. Jadi nanti kita cari yang benar dulu. Oke, itu aja untuk yang gelombang stasioner, ada ujung tetap dan ujung bebas. Itu ada yang ditanyakan dulu? Us, itu yang tadi ujung bebas itu sama tak Us, ngitungnya caranya? Sama. Jadi ngitungnya itu adalah ini pokoknya digambar aja. Ya, digambar aja. Mana tadi? Nggak bisa geser nih. Ya. Ini ya, ujung tetap. Ujungnya bentuk simbol. Terus di sini 0, setengah, 1, dan seterusnya. Kalau ujung bebas, ini digambar aja ya. Di sini adalah perut. Isinya simbol gitu. Kita aja digambar aja, oke? Terus untuk ujung bebas itu mesti ujungnya itu perut, Gus? Atau bisa berubah? Perut ya. Meskipun dia nanti bisa berubah ya, tapi ujungnya itu nanti selalu berbentuk perut gitu ya. Ya nggak mungkin dia bersatu, nggak bersatu. Ya dia kan bebas ya. Jadi gelombang datang sama gelombang pantulnya, gelombang datangnya ke atas, gelombang pantulnya mesti dari bawah gitu kan. Dia bisa memantulkan itu karena dia di
lemparkan ke bawah ini baru memantul gitu. Gitu ya. Ya, Miss. Oke. Bisa diterima? Insya Allah. Ya, jadi digambar aja ya. Nggak usah pusing-pusing rumusnya bener nggak sih? Rumusnya gini-gini nggak sih? Kalian gambar aja. Nanti tentukan perutnya itu yang besar, simbolnya itu yang pertemuan dua garis, gitu ya. Terus nanti dihitung dari ujungnya, yang ujung ya. Jadi tempat pemantulannya ya, ngitungnya perut ke satu dari tempat pemantulannya, simbol ke satu juga dari sana, dan lambdanya juga dari sana, gitu ya. Oke. Untuk ini nggak ada soal-soal, cuman nanti kalian nyoba ya, nyoba di video aja membuat gelombang stasioner. Ya, sebentar, tak carikan dulu. Ini ya, ini waktunya ya habis ya. Tadi harusnya dari awal nih, jadi masih ada waktu beberapa menit bisa buat nyoba gitu ya. Nah ini ya, jadi praktikum standing web sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Kalian boleh cari alat sederhana yang mudah dibuat atau dicari ya, seperti air yang di video tadi, tali jemuran boleh, atau tali yang buat menali hewan itu ya. Nanti jadi gelombang ujung bebas nanti. Atau yang penting jangan kabel listrik ya, nanti jadi kesetrum gitu ya. Nah nanti kamu yang menggetarkan atau saudaramu yang menggetarkan, kamu yang video atau sebaliknya gitu ya. Jadi ada getaran, ada video. Nah nanti dilihat titik perut atau simbolnya, gitu ya. Semakin tegang, semakin kenceng gitu ya nalinya, nanti akan membentuk banyak simbol. Dicoba aja. Bener nggak sih? Gitu. Nanti kalau cuman longgar gitu ya, pasti dia akan mentelung gini. Nanti dia cuman dapat satu simbol aja, satu perut besar aja. Tuh, dicoba gitu ya. Kemudian tandai titik yang berfungsi sebagai simbol dan perut. Gitu. Di video kan, habis itu di screenshot gitu ya. Simbolnya mana, perutnya mana gitu ya. Kemudian jika bisa ukurlah ini periode frekuensi. Kalau nggak bisa ya wes gitu ya. Kalau bisa cari lambdanya, lambdanya aja. Jadi kalau perut, kalau cuman satu panjang gitu ya, panjang talinya berapa? Cuman bentuk satu perut. Oh berarti dia lambdanya sepanjang itu. Ukurnya pakai apa, Us? Pakai penggaris boleh. Pakai meteran kalau ada. Kalau enggak ya dikira-kira. Dikira-kira. Nah, kalau bisa ngukur ini ya, amplitudo, periode, frekuensi. Jadi di detik ya, berapa getaran per detik. Kemudian berapa gelombang per detik gitu ya. Frekuensinya juga kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Yang penting ini buat percobaan ini. Bisa pakai air, bisa pakai tali jemuran, bisa pakai apa? Tuh, dan seterusnya. Terus Ya. nah, kalau pakai tali sepatu bisa nggak, Us? Tali sepatu. Ya, yang penting dia bergetar gitu ya. Jadi di tali di ujung satu sama ujungnya satunya. Jadi yang nanti penting digetar. bergetar kan, Us? Ya boleh. Yang penting bergetar ya. Oke. Ya ini kreativitas ya. Jadi memanfaatkan hal-hal yang bisa di recycle, bisa buat percobaan itu lebih bagus gitu ya, sekreatif mungkin. Tidak usah difikirkan terlalu dalam, yang penting dikerjakan ya. Itu saja. Itu kalian luangkan waktu beberapa menit, 15 menit lah gitu buat itu video itu, nanti hitungannya belakangan. Gitu ya teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Rencananya itu memang 30 menit dari awal itu Zoom gitu, habis itu 30 menitnya kalian manfaatkan untuk percobaan tadi. Jadi di pertemuan ini kita nggak ada
latihan soal, kuesioner, dan sebagainya. Tapi kita ada percobaan tadi. Gitu ya, teman-teman. Ustazah, Ya. kalau di gelombang stasioner L sama X itu beda kak? L sama X. Ah. X itu menunjukkan panjang. L juga sama panjang. Yang penting bukan lambda ya. Kalau lambda itu jelas satu gelombang, harus 2 perut itu, atau 1 puncak 1 lembah. Tapi kalau panjang biasa itu biasa dikasih tanda X atau tanda L sama aja. Gitu. Berarti ngukurnya tetap dari pantulan ya? Pantulan itu dia sebagai pusatnya ya. Jadi dianggapnya dari situ gitu. Jadi simbol ke-1, perut ke-1, panjang gelombang itu semuanya ngukurnya dari pantulannya gitu. Oke, makasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dipraktekkan ya. Sederhana aja, nggak harus ribet, nggak harus yang ada di sekitar kalian aja gitu ya. Bisa pakai air, ditempatkan di bawah ini loh. Bawah apa? Kan ada kulkas ya, kan ada yang buat tempat sayur. Nah, gitu digoyang-goyangin di situ boleh. Kalian punya jemuran buat kayak gitu. Tali sepatu tadi kalau bisa ya. Ya, ditegangkan. Semakin dia tegangannya tinggi, ini sebenarnya ada rumus kecepatan ya, cepat lambat. Jadi sebenarnya cepat lambatnya itu bukan dari kayak yang di gelombang berjalan itu, tapi ada rumusnya sendiri, yaitu akar tegangan dibagi panjang per mu. Cuman Ustazah lupa untuk nulis di situ ya. Browsingkan. Ya, nanti dicari sendiri bisa ya. Jadi rumus tegangannya itu beda. Jadi semakin tegang itu kecepatannya semakin besar, sehingga panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, semakin kecil itu semakin terjadi banyak gelombang. Oke. Ya, coba sebentar kita share screen dulu. Ya, nanti tak tambahkan ya di ininya. Nah, ini. Ya, jadi dia itu kecepatannya seperti ini. Akar F dibagi mu. Mu itu adalah massa per panjang. Jadi setiap 1 meter itu massanya berapa gitu. Atau V sama dengan akar F L dibagi M. Tadi M dibagi L, terus L-nya naik F L dibagi M. Ini sebenarnya kecepatannya. Tuh, jadi nanti semakin ditegangkan, itu panjang gelombangnya semakin banyak seperti ini. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Kita ambil intinya tadi ya, gelombang ujung tetap, gelombang ujung bebas, simbolnya di sini, letaknya di sini, sini, perutnya di sini, sini saja. Kemudian lambda itu yang ada X-nya, namanya XK, X ya, K, XK itu adalah 2pi per lambda. Yang ada lambdanya itu berarti ada X-nya. Yang ada T-nya berarti nggak ada lambdanya. Itu ya teman-teman. Kemudian silakan dicoba itu tadi. Udah, nggak ada yang ditanyain? Kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Yang bisa Ustazah sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, and nothing for all.